谁？自有取手。是。何方高人？ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Z Dynasty, tepatnya episode 39. Tepatnya episode 38 ya. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya. Setelah pertarungan yang begitu sengit, mereka semua ataupun aliansi kebenaran pulang satu demi persatu ke kediaman mereka. Tetapi untuk Siobhan, dia telah mendapati sebuah masalah yang begitu besar, sampai-sampai dirinya ini tidak lagi bisa mengendalikan emosinya ya. Karena pasukannya haruslah terbantai oleh dari pasukan monster ikan. Beruntung saja dia mendapati informasi tersebut sebelum kelompoknya ini pergi dari sana. Lalu dia juga menemui kakek Xiao serta Xiaohua serta juga si Burhan untuk menanyakan tentang kediaman dari monster ikan ataupun markas besarnya ya. Tetapi di sana sang kakek tidak mau memberitahunya karena untuk datang ke sana sama saja seperti bunuh diri. Terlebih juga tempat tersebut berada di lembah Fenxiang, maka dirinya akan sangatlah sulit untuk menghadapi tempat tersebut ya. Tetapi Siobhan masa bodoh kalau dirinya haruslah membalaskan semua dendam dari pasukannya guys. Alhasil sang kakek pun langsung memberitahunya kalau monster ikan ini termasuk ras kuno, jadi dia sama sekali tidak mengetahui tempatnya. Namun yang jelas, kalau monster ikan satu ini akan selalu bertarung dengan para murid lembah Fenxiang. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk beberapa warga desa di lembah Fenxiang, mereka sudah sangatlah ketar-ketir dan juga menutup toko mereka dengan begitu cepat. Karena untuk akhir-akhir ini di penggunungan, banyak sekali para monster yang mengganggu mereka, bahkan mencoba untuk membantai mereka. Tetapi juga ada salah satu warga berkata, kalau tidak perlu khawatir, sebab tempat ini telah dijaga oleh makhluk abadi dari lembah Fenxiang selama beberapa generasi. Kebetulan percakapan mereka itu didengar oleh Siobhan yang sudahlah berada di sana. Serem juga ya outfit dari Siobhan, udah kayak malaikat mencabut nyawa. Dirinya yang telah mendengar informasi tersebut, dia pun langsunglah memasuki penggunungan dari lembah Fenxiang ya, dan mencari semua informasi keberadaan dari monster ikan. Semakin dalam dia menelusuri, semakin dia dekat dengan lembah Fenxiang ya. Kita pun diperlihatkan tempat lembah Fenxiang yang diberisikan banyak sekali para kultivator ataupun murid pada umumnya. Kita juga diperlihatkan salah satu tetua yang disebut sebagai Tuan Sangguan sedanglah mencoba menginterogasi para monster karena mereka sama sekali tidak mau menjawab. Alhasil dia pun melakukan kekerasan yang membuat mereka mengerang kesakitan. Kembali kepada Siobhan yang sedanglah beristirahat, tidak sengaja melihat sesosok yang melintasi pemandangannya dengan begitu cepat. Karena penasaran, dia pun langsunglah mengikutinya dari belakang ya. Lalu pada malam harinya, setelah dia mengikuti sosok tersebut, dia berada di salah satu kuil yang mirip dengan waktu dia masih kecil ya, tetapi ini berbeda. Di sana dia melihat ada dua sosok yang sedang bersongkongkol dengan para monster ikan. Waduh, Siobhan pun teruslah mengupingnya, di mana mereka ini sedang membahas salah satu harta karun surgawi. Ketika Siobhan memeriksanya dengan begitu detail, ternyata sosok tersebut adalah murid dari lembah Fenxiang juga guys, yang sebelumnya pernah memasuki aliansi kebenaran ya, tetapi ya emang tingkah laku dia sebelum-sebelumnya memang sangatlah mencurigakan. Ditambah, bukan hanya murid dari lembah Fenxiang saja, melainkan dari sang patriark juga berada di sana. Dia berkata kalau bawa batu dunia bawah itu sangatlah penting untuk para monster ikan. Dan mereka mempunyai sebuah rencana untuk menghabisi sang raja dalam 3 hari ke depannya. Dan mereka akan bertemu kembali lagi dalam 3 hari mendatang guys. Alhasil, para monster ikan tersebut pun langsunglah pergi dari sana ya. Setelah itu juga, sang patriark meminta kepada muridnya, biarkanlah dia tinggal bersama mereka selama 3 tahun lamanya. Dan muridnya yang bernama Zitang hanya berkata kepada gurunya kalau dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membalas budinya guys. Tetapi di sini, Siobhan sama sekali tidak mengerti apa rencana mereka.
Tetapi yang pasti, kalau rencana mereka ini sedanglah mentargetkan satu orang, yaitu tuan negara ataupun sang raja. Yang dimaksudnya itu adalah Sang Guance, guys. Patriark di sana berkata kalau orang tua tersebut tidak akan melakukan hal buruk saat ini juga ya. Dan dia sangatlah yakin kalau Sang Guance sama sekali tidak mengetahui kerjasama ini. Mendengar itu, Xiaofan sama sekali tidaklah menyangka kalau sang pemimpin lembah sendiri saja mencoba untuk mengkhianati raja mereka sendiri ya. Menurutnya memang ada yang salah dengan lembah Fenxiang. Tetapi secara tiba-tiba persembunyian dari Xiaofan ada yang mengganggunya dengan cara melemparkan batu kerikil, guys. Hal tersebut juga membuat Patriark lembah Fenxiang berhasil mengetahui keberadaannya dan langsunglah menghancurkan pintu tersebut. Beruntung saja, Xiaofan berhasil menghindarinya dan sudah pergi dari sana terlebih dahulu ya. Beruntung saja, dari kejauhan terdengar suara monster ikan yang mengerang kesakitan yang ternyata itu berasal dari serangannya Nona Jin Ping-er, guys. Dia terlibat dengan pertarungan, bisa-bisanya dia juga berada di sana. Waduh, calon-calon combo wombo dengan Xiaofan nantinya ya guys. Dan dengan begitu mudahnya, para monster ikan berhasillah dibantainya guys. Tetapi ketika tersisa satu monster ikan yang mencoba untuk menghabisinya, serangan darinya pun berhasillah ditahan. Tetapi karena dia telah melihat sosok dari Jin Ping-er, dia pun langsunglah menghabisi monster ikan tersebut. Sayangnya Ping-er sudahlah mengetahui semua rencana dari mereka. Ternyata juga dia telah menguntit ataupun menguping pembicaraan mereka. Terlebih juga di sana ada Xiaofan yang sedang memantau dari belakang. Ini Xiaofan kagak mau nunjukin diri sama sekali apa? Enggak kayak Jin Ping-er ya, dia begitu benar-benar berani untuk secara terang-terangan lagi. Dia pun langsung membongkar semua rahasia yang telah mereka lakukan dengan berkata dirinya tidak menyangka kalau lembah Fenxiang yang begitu terkenal dan begitu jujur malah bergandengan tangan dengan para monster ikan. Baginya, ini adalah sebuah aib. Jika diketahui oleh semua orang, maka lembah Fenxiang akanlah dihancurkan. Sebagaimana kita tahu, setiap sekte para kultivator manusia tidaklah boleh bekerja sama dengan para iblis ataupun monster ya. Mendengar itu, sang patriark pun menjadi begitu ketar-ketir dan menanyakan dari mana dia berasal dan siapa dirinya. Tetapi Ping-er langsung memberitahunya lagi kalau dia tidak perlu tahu siapa dirinya. Namun yang terpenting untuk saat ini, dirinya mempunyai banyak sekali pertanyaan yang haruslah dijawab oleh sang patriark. Lalu serangan pertama pun langsunglah digerakkan, yang membuat pertarungan mereka berdua tidak dapat dihindari. By the way, sang patriark ini bernama Ling Beng ya. Yang ternyata juga untuk monster ikan tersebut tidaklah dihabisi guys, hanya berpura-pura telah meninggal dunia. Ketika diserang oleh Jin Ping-er, dia juga langsunglah ketar-ketir. Tetapi serangannya lagi-lagi ditahan oleh sang patriark Ling Beng. Sepertinya monster ikan tersebut adalah salah satu aset yang begitu penting ya. Namun sayangnya, si monster ikan ini juga sangatlah ngelunjak. Dari pertarungan 1 melawan 1, dia malah ikut campur untuk bertarung. Yang membuat Jin Ping-er sungguhlah kesal. Tetapi Xiaofan akhirnya pun turun tangan dan langsunglah menahan pergerakan dari si monster ikan ya. Di sini Xiaofan juga tidak mempunyai niat untuk menghabisi monster ikan tersebut. Ternyata memang sangatlah penting guys. Dia menyimpan sebuah informasi yang begitu besar ya. Sedangkan untuk Jin Ping-er, dia malah mencoba berniat untuk menghabisi nyawanya, sehingga bentrokan kekuatan juga haruslah terjadi. Dengan ledakan spiritual tersebut juga, membuat sang patriark haruslah kehilangan jejak dari Jin Ping-er guys. Ditambah juga monster ikan tersebut tiba-tiba lah menghilang. Karena tidak mau informasi ini bocor kepada siapapun, dia pun langsunglah mencari keberadaannya. Dan dia pun menyuruh Chang Tian untuk membawa semua mayat ini ke dalam lembah Fenxiang. Karena jika tidak, maka mereka akanlah diketahui ya. Sedangkan untuk Xiaofan juga bertemu dengan Jin Ping-er. Gila, senjatanya karambit guys. Di sini Ping-er mengakui kalau dirinya ini sama sekali tidak bisa menyembunyikan apapun dari sosoknya Xiaofan. Karena tujuan mereka sama, yaitu menghabisi para monster ikan. Di sini Xiaofan pun memberitahunya kalau orang-orang bodoh itu sebelumnya sudahlah bekerja sama dengan para lembah Fenxiang.
Dan jika dia masih mempunyai dendam kepada dirinya ataupun berniat untuk menghabisi nyawanya, dia hanya meminta untuk mengesampingkan masalah tersebut terlebih dahulu. Dikarenakan masalah lembah Fenxiang ini bukanlah masalah yang begitu kecil ya. Ping Er pun memberitahu kalau dia saat ini tidak berniat untuk menghabisi nyawa dari Xiaofan, karena dia juga sedang dirugikan oleh para monster ikan serta lembah Fenxiang karena telah menghabisi para pasukannya. Waduh, kondisi sama ya. Alhasil, mereka berdua bersepakat untuk bekerja sama dalam menghancurkan lembah Fenxiang, guys. Waduh, benar aja jadi combo-wombo ini mah. Kebetulan juga, posisi mereka berdua ini sama sekali tidak mengetahui kemampuan mereka masing-masing ya. Jadi mereka berdua ini hanya mengetahui dari rumor saja. Contohnya seperti Xiaofan terkenal sebagai kekuatan dari pemakan jiwa. Sedangkan untuk Jin Ping Er ini mempunyai kemampuan untuk menghabisi seseorang dengan menggunakan pedang kecil miliknya ya. Lalu Ping Er juga langsung mencoba mengajaknya bekerja sama lagi lebih dalam lagi ya. Karena untuk sebelumnya mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan markas besar dari si monster ikan. Tetapi juga ternyata Ping Er mempunyai sebuah niat untuk menghancurkan lembah Fenxiang. Tetapi juga Xiaofan langsung menanyakan apakah maksud dia ini mencoba untuk bekerja sama serta melibatkan dirinya dalam masalah yang begitu besar. Jin Ping Er pun langsung mengakuinya, tentu saja jika memang dia bersedia untuk bekerja sama serta melakukan perjalanan cukup jauh dengannya, maka dia bisalah menjanjikan sesuatu kepadanya terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu, dia berharap kepada Xiaofan kalau tuan muda Xiaofan ini tidak akan pernah melakukan apapun yang telah dilakukan oleh Qin Wuyan. Karena sebelumnya Qin Wuyan ini berniat untuk menghabisi nyawa dari Jin Ping Er. Sebenarnya maksud dari Jin Ping Er ini, dia meminta kepada Xiaofan untuk membantunya jika terjadi apa-apa kepada dirinya ya. Jadi ya anggapannya Xiaofan akan bergerak membantunya jika memang Ping Er membutuhkan bantuan dalam keadaan yang terdesak. Jika tidak, ia tidak perlu dibantu. Maksudnya begitu ya. Lalu tak lama dari itu juga, sang patriark lembah Fenxiang telah datang ke tempat mereka kembali. Dengan begitu gagah serta percaya dirinya, dia langsung menyuruh mereka berdua untuk keluar dari persembunyiannya. Bahkan tak segan-segan, dia menghancurkan seluruh kuil di sana dengan cara membakarnya. Benar-benar tindakan yang begitu sembrono dan juga brutal. Tetapi sayangnya, mereka berdua sama sekali tidaklah berada di sana, yang membuat dirinya benar-benar sangatlah kecewa besar. Yang ternyata mereka berdua ini sudahlah berhasil memasuki lembah Fenxiang, guys. Aje gila. Dengan kemampuan penglihatan dari Xiaofan, dia berhasil menemukan celah kecil untuk menghindari dari penjagaan yang begitu ketat ya. Intinya mereka ini akanlah mengendap-endap ke menara Sangguance, guys. Sehingga rencana pun langsunglah dimulai. Satu persatu penjaga pun langsunglah dibuat pingsan oleh Xiaofan. Bahkan juga dikendalikan olehnya. Deril pemakan jiwa serta pengendali jiwa. Berbeda dengan Ping Er, dia langsung menghabisi satu persatu di hadapannya, guys. Sungguh sangatlah berbeda ya. Entah itu dibantai ataupun dibuat pingsan, tetapi cara dari Ping Er memang begitu sangatlah kejam, guys. Namun sayangnya, pengendapan mereka yang begitu apik haruslah berakhir karena Xiaofan tidak sengaja memasuki sebuah formasi yang membuat semua lonceng di sana langsunglah berbunyi, yang menandakan ada penyusup yang telah masuk. Wadidaw! Sehingga semua penjagaan pun menjadi begitu ketat. Ya, seketat-ketatnya penjagaan tersebut pasti berhasil dilewati oleh mereka berdua. Yang satu bisa mengendalikan jiwa, yang satu bisa menghabisi seseorang dengan begitu cepat serta begitu brutal ya. Tetapi ya, combo mereka berdua ini Mimin katakan cukuplah bagus ya. Yang satu sunyi senyap dan juga cepat, dan satunya lagi begitu cepat tetapi juga mematikan. Intinya mereka berdua ini memang sangatlah cepat serta mengetahui bidang mereka masing-masing ya. Jadi spoiler untuk part berikutnya, karena mereka sudah ketahuan, mau tidak mau juga Xiaofan dan juga Ping Er haruslah menggerakkan seluruh kemampuan mereka. Dan disinilah combo wombo mereka yang begitu luar biasa membuat semua murid lembah Fenxiang tidak bisa berkutik sama sekali ya.
Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye. 谁？自有去处。是。何方高人？